Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Alfrianto, mahasiswa sastra Indonesia Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban atas pemahaman saya terkait pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu Kurnia Rahmawati selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia dan guna untuk memenuhi nilai UAS Sejarah Sastra Indonesia saya. Baik, dimulai dari pertanyaan yang pertama. Pilihlah salah satu peristiwa penting yang menurut Anda memberikan dampak atau pengaruh bagi sejarah sastra Indonesia dan sampaikan alasan Anda. Peristiwa yang akan saya angkat kali ini adalah konflik antara Lekra dan Manikebu di rentang periode tahun 1960 sampai 1965 yang melatar belakangi konflik antara dua organisasi tersebut adalah perang pemikiran atau ideologi antar dua kubu yang saling bertolak belakang. Seperti yang kita ketahui bahwa Lekra lebih condong ke Partai Komunis Indonesia dan rezim yang berlaku atau berkuasa pada saat itu, yaitu Soekarno dengan Assakomnya, dan Manikebu yang dinilai lebih condong ke perkembangan budaya Orde Baru. Konflik yang terjadi memiliki kepentingan yang melatar belakanginya, yaitu kepentingan politik para anggota-anggota organisasinya, di mana jika kita telisik ke masa periode tersebut, banyak pelaku-pelaku sastra yang juga terjun ke dalam kancah politik Indonesia pada waktu itu, yang mana banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum politik lain di luar organisasi Lekra atau Manikebu ini untuk memanfaatkan situasi ini untuk menjatuhkan lawan main politiknya yang mengatasnamakan konflik antara Lekra dan Manikebu ini. Selanjutnya, peristiwa ini tidak lepas dari campur tangan penguasa. Pada tanggal 8 Mei 1964, Soekarno menyatakan bahwa ia melarang Manikebu dan segala macam bentuk karya sastranya karena dinilai tidak sejalan dengan Assakom dan dinilai kontra revolusi. Akhir dari konflik Lekra dan Manikebu dinilai dimenangkan oleh Manikebu karena Lekra kehilangan pengaruhnya pada tahun 1965, di mana Lekra sendiri dikaitkan dengan peristiwa G30 PKI dan banyak seniman-seniman Lekra yang ditangkap, diasingkan, dipenjara dan bahkan dibunuh, dan banyak dari karya-karya sastra mereka yang dimusnahkan, dicekal, dilarang, dan bahkan disita oleh pemerintah. Dampaknya bagi dunia sastra menurut saya adalah sastra Indonesia kehilangan sastra-sastra para seniman Lekra, yang mana karya sastranya banyak dimusnahkan, banyak dicekal, banyak dilarang, dan bahkan disita oleh oknum-oknum pemerintah, baik dalam alasan apapun. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, tunjukkan satu peristiwa sejarah atau karya sastra yang hilang dan jelaskan mengapa menurut Anda layak untuk didokumentasikan sebagai pengetahuan baru di ranah sejarah sastra. Peristiwa yang akan saya angkat adalah hilangnya eksistensi karya sastra seniman Lekra. Kita semua tahu bahwa sejarah ditulis oleh para pemenang, dan banyak dari fakta-fakta sejarah yang sengaja dihilangkan untuk mengkokohkan eksistensi pemenang itu sendiri. Dan hal tersebut berlaku juga di peristiwa hilangnya eksistensi karya sastra para seniman Lekra. Karena pada tahun 1965, setelah diterbitkannya Super Semar, para seniman Lekra pun ditangkap, dibuih, diasingkan, dan bahkan dibunuh karena dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia yang kala itu melakukan pemberontakan. Banyak dari karya-karya sastra mereka yang dimusnahkan, dilarang, dan dicekal seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Dan mengapa menurut saya itu layak didokumentasikan sebagai pengetahuan baru di ranah sejarah sastra, karena kita di masa modern saat ini dapat memberikan sebuah perspektif baru atau pandangan baru tentang Lekra yang
mana sebelumnya mereka dicap sebagai pemberontak pada tahun 1965. Dan di sisi lain kita dapat mengetahui atau mendapat pengetahuan baru tentang alasan mengapa pemerintah menyita, melarang, dan bahkan memusnahkan karya-karya sastra seniman-seniman lekra. Di luar dari alasan tentang karya-karya sastra mereka mengancam kedaulatan negara dan dinilai berbau kiri. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.